Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan mempresentasikan, bukan mempresentasikan sih sebenarnya, menjelaskan topik mata penelitian saya, yaitu pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di PT Garuda Mas Wisma di Kota Batam. Selanjutnya saya akan menayangkan PPT saya. Saya akan menjelaskan bahwa eh, apa aja sih yang saya bahas ya. Perkenalkan, nama saya Liming. Mau lebih jelas lagi, lihat slide berikutnya. Pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Garuda Mas Wisma di Kota Batam. Dengan saya Liming, NIM saya 2017 12 2016, program studi akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Universal. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang saya terdiri dari dua, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat sehingga menyebabkan persaingan yang ketat. Dua, agar perusahaan tidak kalah saing, maka perusahaan selalu memberikan yang terbaik untuk para pelanggan. Ya, di mana ada harga pasti ada kualitas dong. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah saya ada 6. Yang pertama adalah pelanggan selalu membandingkan harga antar perhotelan. Misalkan hotel A 250 dan hotel B 270. Yang pastinya dia akan memilih hotel A. Hotel A dengan harga 250. Kedua adalah harga hotel lebih tinggi dibandingkan dengan hotel sejenisnya. Misalnya hotelnya berbintang 3 sama-sama. Otomatis dia akan membandingkan harganya juga. Oke. Ketiga adalah kurang cepat dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan. Otomatis kurang dong pelayanannya. Yang keempat adalah kurangnya tata krama yang diberikan pihak hotel kepada para pelanggan. Yang kelima adalah kepuasan pelanggan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan bisnis. Yang keenam adalah masih rendahnya kepuasan pelanggan dilihat dari tingkat pengunjungnya. Maksud saya lihat apakah hotel itu banyak yang menempati atau banyak yang sewa kamarnya. Selanjutnya adalah batasan masalah saya. Ini adalah batasan masalah saya. Saya membatasi sampai dibatasi pada pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Garuda Mas Wisma di Kota Batam. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah saya adalah harga X1, kualitas pelayanan X2, kepuasan pelanggan adalah Y saya. H1 berarti hipotesis 1. Berarti harga dengan kepuasan pelanggan. Ya. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di PT Garuda Mas Wisma. Yang kedua adalah H2, hipotesis kedua. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan PT Garuda Mas Wisma. Ini adalah H3. H3 berarti harga kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu harga dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan di PT Garuda Mas Wisma. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yang mengetahui terdapat pengaruh harga terdapat kepuasan pelanggan pada PT Garuda Mas Wisma. Habis itu mengetahui terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Garuda Mas Wisma. Yang ketiga adalah mengetahui pengaruh harga dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terdapat kepuasan pelanggan pada PT Garuda Mas Wisma. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian menambah wawasan dan ilmu mengetahui di bidang pemasarannya. Kedua adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan terutama pada harga dan kualitas pelayanan. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori saya kan tadi kan adalah X1 ya. X1 harga. Nah, adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh memperoleh sesuatu yang diinginkan. Ya, indikator menurut
Runtunuwu tahun 2004. Pertama adalah keterjangkauan harga, 2 daya saing harga, 3 kesesuaian harga dan manfaat, 4 potongan harga khusus. B. Kualitas pelayanan, yaitu X2 saya adalah seharusnya yang diharuskan dilakukan oleh perusahaan untuk memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Ciptono tahun 2014. Pertama adalah reliabilitas, kedua daya tangkap, 3 adalah jaminan, 4 empati, 5 bukti fisik. C. Kepuasan pelanggan, yaitu Y saya adalah tingkat perasaan yang dirasakan setelah membandingkan jasa yang telah didapatkan dengan yang diharapkan oleh seseorang. Menurut Ciptono juga tahun 2015. Sistem keluhan dan saran, pembelian bayangan, analisis pelayanan yang beralih, survei kepuasan pelanggan. Ini semua saya ambil dari jurnal-jurnal ya. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Menurut Supramono tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul Analysis of the Implement of Service Quality, Price and Location on Customer Satisfaction, a Study of Harry Motor Stampede Workshop, yang artinya sama dengan analisis dampak dari kualitas pelayanan, harga dan lokasi terdapat kepuasan pelanggan. Studi kasus pada workshop Eddy Motor Stampede. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, harga dan lokasi secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian saya, lokasi penelitian adalah PT Garuda Mas Wisma yang terdapat di Jodoh di Komplek Jayaputra. Habis itu selanjutnya adalah metode penelitian, itu saya pakai, itu kan ada 3 ya, saya pakai kausalitas, ada sebab dan akibatnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu saya kasih kuesioner. Kedua, list harga kamar, laporan jumlah kamar yang terisi. Ini list harga kamar sebenarnya saya ada pergi survei, ada harga kamarnya ada 250, ada yang 280, ada yang 300 sampai 320.000. Laporan jumlah kamar yang terisi itu kemarin saya ada lihat itu lumayan banyak ya. Selanjutnya adalah uji penelitian. Oh ya, sebelumnya ini saya mau menjelaskan populasi ya. Soalnya saya masih ada populasi dan sampel. Populasi ya menurut saya ya itu populasi atau wilayah generasi yang terdiri dari atas subjek dan objek mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan disimpulkan ya. Habis itu sampel. Menurut saya sampel itu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya adalah penelitian. Penelitian saya menggunakan 4 ya, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji pengaruh, uji hipotesis. Uji kualitas data itu adalah digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item untuk mengukur objek. Item dilakukan valid jika ada korelasi dengan skor totalnya. Habis itu uji validitas data. Uji validitas data menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid, yang artinya digunakan untuk mengukur apa yang diinginkan diukur. Habis itu uji reliabilitas data. Uji reliabilitas data itu menyatakan bahwa reliabilitas data menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukur relatif konsisten apabila pengukur diulang 2 kali atau lebih. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari 3.
uji asumsi klasik itu beberapa uji yang termasuk dalam uji asumsi dasar menurut Wibowo 2012 ya. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui apabila dalam model regresi variabel terikat atau variabel bebas yang diteliti berdasarkan norma atau tidak normal. Selanjutnya adalah uji Kolmogorov atau Smirnov. Itu digunakan untuk membuktikan normalitasnya jadi signifikan. Kalau signifikan itu biasa kurang besar dari 0,05, maka hasil tersebut dikatakan normal. Selanjutnya adalah uji Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Itu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan korelasi yang signifikan antar variabel bebas. Jika terdapat hubungan yang cukup tinggi atau signifikan, artinya adalah aspek yang sama diukur pada variabel bebas. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai variabelnya VIF-nya kurang dari 10. Angka ini dapat dilihat pada tabel koefisien menurut Wibowo tahun 2012. Selanjutnya adalah uji heterokedasitas. Suatu model dikatakan memiliki masalah heteroskeditisitas, berarti terdapat variabel dalam metode yang tidak sama. Artinya bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan variabel dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Selanjutnya adalah uji pengaruh. Uji pengaruh ini diartikan sebagai dugaan sementara yang perlu diujikan kebenarannya. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Adalah perluas dari regresi linear sederhana dengan menambahkan jumlah variabel bebas yang suatu menjadi 2 atau lebih variabel bebas. Selanjutnya adalah koefisien determinasi R2 untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel yang bebas berpengaruh variabel yang terkait nilai R2-nya. Yang baik adalah nilai R2-nya yang berada pada nilai yang mendekati 1. Dalam artinya korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan terikat. Dan sebaliknya juga, jika nilai R2-nya semakin mendekat 0, berarti korelasi antar variabel bebas dengan terikat semakin lemah. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini untuk menguji signifikan koefisien regresi linear berganda secara parsial yang terkait dengan pernyataan hipotesis penelitian menurut Sanus 2012. Selanjutnya adalah uji parsial, uji T. Itu membuktikan hipotesis mengenai rata-rata suatu populasi. Selanjutnya adalah uji F, uji simultan, untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selanjutnya adalah mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.